masyarakat itu resah kepada pemerintah karena dianggap tidak akurat, tidak cepat, bermasalah dalam koordinasi, bermasalah juga dalam komunikasinya. Dan ini yang kita hadapi sekarang. Ketika misalnya pemerintah, terlihat sebagian masyarakat menganggapnya pemerintah lambat. Bukan cuma lambat, tetapi seperti menganggap bahwa ada ketakutan soal ekonomi lebih besar ketimbang soal kesehatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi nih sama saya Gasan Syakik Albak di channel Don't World ID. Oke, di part kita beda topik ya Pak ya. Kemarin kita udah bahas tentang skripsi, terus ada juga tentang pentingnya skripsi, terus ada petisi skripsinya. Kalau kemarin tuh lagi sebagai dosen Pak. Kalau sekarang berubah sekarang jadi sosiolog ya Pak ya. Oke, jadi ini kan kita masih dari sebenarnya masuk ke Indonesia ini virus corona itu sekitar bulan apa ya Pak ya? Ya kalau masuknya mungkin sudah dari sejak isu di Cina, di Wuhan di Desember ya. Tapi karena belum diributkan ya, baru mulai diributkannya betul di awal Maret. Oke, ya. Ini kan sebenarnya saya tuh tadinya tuh nggak ada keinginan buat bikin tentang virus corona Pak, karena ngelihat pemerintah tuh awalnya santai banget, udah nggak ada pemikiran sana. Tapi semakin sini kayak wah ini saya harus buat video nih tentang virus corona. Nah, makanya saya pengen bahas nih sama Bapak ya. Sekitar udah 2 bulan 3 bulan berarti Pak ya. Iya. Ini gimana Pak virus corona Pak? Iya, sejak isu corona ini di Wuhan sebetulnya sudah banyak masukan kepada pemerintah Indonesia, baik dari WHO maupun yang pernah viral itu masukan dari ahli kesehatan Harvard. Tapi Menteri Kesehatan kan justru menantang tidak ada corona di Indonesia. Beberapa negara sudah melakukan antisipasi dengan baik. Vietnam misalnya, tidak mesti negara maju, Vietnam sudah lebih cekatan. Tapi Indonesia justru membacanya dengan kondisi terbalik, ingin memanfaatkan kondisi di Cina itu dengan mendorong pariwisata, diskon untuk penerbangan, kemudian orang nggak usah takut. Bahkan kita masih ingat beberapa pejabat negara membuat parodi itu, membuat bercanda kasus-kasus corona ini. Jadi soal sensitivitas itu dan tidak ditangkap oleh pejabat negara, bahkan kecenderungannya menganggap ini masalah politik, jadi ikut tercampur ke dalam isu ini. Itu bisa dibilang mengambil remeh Pak ya, tidak terlalu serius menyikapi ini gitu ya. Iya, karena bukan tidak ada presiden ini kan banyak dalam sejarah dunia soal pandemik. Mereka melihat karena tidak ada kasus yang nyata. Sebetulnya kalau ahli kesehatan mengatakan sudah masuk gitu ya, melalui kontak dari orang-orang luar ke Indonesia, tapi tidak dibuat rame. Ada berapa kasus, tapi itu yang kemudian jadi pertanyaan orang juga, transparansi pemerintah mengungkap kasus-kasus korban corona ini. Sampai sekarang juga masih dipertanyakan apakah memang kasusnya seperti ini, jumlahnya transparan. Menyikapi misalkan tidak ada transparansi ini kan tidak diberitahukan Pak ya terlebih dulu gitu Pak, pas pertamanya ini. Ya, itu mempengaruhi masyarakat. Masyarakat bisa cuek, oke. Tapi kan kemudian hampir setiap hari kita sekarang menghitung. Setiap orang sekarang berlomba-lomba untuk menyebarkan informasi berapa yang meninggal, berapa yang terinfeksi, berapa yang sembuh. Itu jadi semacam lomba-lomba untuk menyampaikan atas nama kepedulian, tapi pada saat yang sama juga cemas. Bukan hanya bagaimana nanti menimpa mereka juga mempertanyakan bagaimana tindakan pemerintah gitu, karena ini udah menyangkut nyawa orang secara massal gitu. Ya, ini dari kemarin tuh sebenarnya 2 minggu yang lalu tuh ada pembahasan tentang yang lockdown atau karantina wilayah nih Pak. Ngelihat pemerintah yang mengambil keputusan darurat sipil atau PSBB lah istilahnya. Di samping itu kan banyak banget nih kritikan netizen atau bilang Indonesia ini lagi butuh darurat kesehatan, kenapa harus darurat sipil? Kalau Bapak gimana Pak? Iya, saya ingin memberikan background dulu Mas Gasan ya, agak serius dikit. Serius maksud saya agak dalam, secara teoritis. Sebetulnya soal kalau Eropa ini semacam deja vu adanya pandemik ini, karena di abad 13 itu mereka
ada kasus yang lebih dahsyat namanya Black Death. Itu yang meninggal disinyalir 50 sampai 70 jutaan. Dan itu bermula juga di sebuah pelabuhan di Italia. Dan hari ini itu yang saya katakan deja vu, Italia menghadapi kondisi yang mirip di abad ke-13 dan kita sudah punya presiden sejarah. Lalu kemudian HIV, ya, SARS, MERS itu harusnya jadi pelajaran buat sebuah negara. Nah, tiba-tiba kita dikagetkan dengan COVID-19 ini. Itu harusnya juga jadi perhatian karena secara teoritis ada yang menarik, ada sosiolog yang menulis tentang epidemic psychology. Jadi penyebaran virus ini dibarengi dengan penyebaran sikap psikologis dan sikap masyarakat secara kolektif sosial. Awalnya fear, ketakutan, kemudian menyebabkan suspicion, kecurigaan, lalu kemudian menimbulkan irasionalitas. Jadi orang berpikir tidak rasional karena komunitas kesehatan belum bisa menemukan jawaban yang pasti soal paling utama adalah solusinya, obatnya itu apa. Kemudian setelah itu yang kedua penjelasannya. Di tengah kondisi kayak begitu orang melakukan stigmatisasi. Oh ini dari Cina. Oh ini jadi menimbulkan sentimen kepada kelompok tertentu gitu ya. Lalu kemudian berpindah kepada moralisasi. Orang membuat ada justifikasinya. Oh ini karena kutukan. Orang ini karena suul khotimah, orang yang meninggal karena corona. Kemudian yang ketiga barulah ada tindakan secara kolektif. Nah ini yang kita lihat ada semacam coronavirus culture menyebar, ada work from home, ada study from home, termasuk juga ada tindakan seperti lockdown atau karantina wilayah atau pemerintah menyebutkan sekarang darurat sipil. Dan hukumnya sebagaimana sebelum-sebelumnya itu biasa dalam kondisi disrupsi seperti ini, masyarakat itu resah kepada pemerintah karena dianggap tidak akurat, tidak cepat, bermasalah dalam koordinasi, bermasalah juga dalam komunikasinya. Dan ini yang kita hadapi sekarang ketika misalnya pemerintah terlihat sebagian masyarakat menganggapnya pemerintah lambat, bukan cuma lambat tetapi seperti menganggap bahwa ada ketakutan soal ekonomi lebih besar ketimbang soal kesehatan ini. Gitu, ya. Bahkan ketika di saat dibutuhin yang namanya kesehatan ini Omnibus Law malah terus, Pak. Ya, ini yang saya baca bahwa ada semacam pertarungan gitu ya. Narasi yang dibangun oleh pemerintah itu berbeda dengan narasi yang dibangun oleh komunitas internasional soal kedaruratan menghadapi COVID-19. Ini persepsi gitu ya. Persepsi boleh sama dengan realitasnya, boleh berbeda. Jadi orang menganggap karena perbedaannya itu bisa dilihat dari pertanyaan yang diajukan, kemudian asumsi yang dibangun, konsep yang dimunculkan, dan jawaban yang dimunculkan. Contoh misalnya, pertanyaan yang diajukan, kita masyarakat lebih concern pada pertanyaan berapa yang meninggal. Tapi pemerintah dengan segala macam instrumen media massanya lebih fokus pada berapa yang sembuh. Meskipun dengan dalih kita ingin menebarkan optimisme, tapi ini soal nyawa. Setiap hari orang meninggal 10, 20, dan ini seorang pakar politik ini bukan soal statistik, ini nyawa orang. Dan ingat Undang-Undang Dasar kita dalam pembukaannya menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk pertama kali melindungi masyarakat, kemudian yang kedua mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, lalu kemudian mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Jadi pertama-tama itu melindungi masyarakat, bukan mensejahterakan. Mensejahterakan itu kedua. Berarti urusan mati itu urusan mati hidup pertama. Bagaimana supaya masyarakat itu hidup dulu, baru kemudian soal sejahtera tingkat ekonominya. Jadi apapun ketika pemerintah punya sumber daya manusia, birokrasi, keuangan, aparat, itu harus difokuskan untuk bagaimana soal kesehatan, menghentikan jumlah korban meninggal itu. Nah Pak, ini kan sebenarnya perdebatan yang lama nih Pak, sekitar seminggu 2 minggu melihat kalau misalkan pemerintahnya kan tidak menerapkan lockdown. Dan perbedaan dengan darurat sipil itu kalau misalkan tidak adanya kewajiban pemerintah untuk memenuhi Pak
yang untuk memberikan misalkan makanan dan lain-lain kayak gitu. Ya, sekali lagi ini ada gap persepsi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat bisa segmen mana saja, tapi yang jelas diwakili oleh tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya mengatakan apapun kita jangan berdebat soal istilah. Yang jelas ini suasana darurat, suasana yang memerlukan tindakan cepat. Tapi pemerintah kemudian berdalih soal lockdown itu istilah asing, kita tidak mengenal dalam undang-undang. Sebetulnya masyarakat ini mengatakan apapun lah, Anda lebih bertanggung jawab. Yang penting kita ingin ini cepat. Mau istilahnya lockdown, mau istilahnya apa, Anda lebih mengerti, kan begitu. Tapi ada perdebatan itu. Pemerintah mengatakan kita memang harus hati-hati. Makanya saya katakan narasi yang dibangun itu berbeda. Pertanyaan yang muncul kan tadi fokusnya itu ya. Pertanyaan yang muncul. Kemudian yang kedua, asumsi yang dibangun. Asumsi pemerintah bahwa dalam alam bawah sadar pemerintah bahwa ini penyakit bisa disembuhkan, tenang saja, tidak perlu panik. Justru yang kita harus pikirkan pasca COVID-19 itu ada masalah besar, masalah ekonomi. Indikatornya jelas gitu ya. Kalau kemudian lockdown, banyak usaha-usaha akan tutup, PHK besar-besaran, kemudian sektor-sektor pariwisata, transportasi, perbankan itu akan redup gitu ya. Ini jangka panjang. Nah, maka kemudian pemerintah mengatakan sudahlah. Jadi itu asumsi yang dibangun berbeda dengan asumsi masyarakat. Masyarakat mengatakan ekonomi belakangan, ini soal nyawa. Soal nyawa, apapun ceritanya harus dilakukan. Apalagi kemudian ketika Pemda DKI dan beberapa yang lain mengajukan PSBB sebelumnya, itu ada semacam birokrasi, syarat dari Kementerian Kesehatan, syaratnya ini dikembalikan lagi, syaratnya kurang. Sebetulnya bukan manajemen biasa, ini manajemen darurat gitu. Jadi itu Mas Gasan yang kita ingin lihat. Sebetulnya tindakan pemerintah harusnya memposisikan diri sesuai dengan amanah undang-undang itu, karena ini bukan orang biasa. Negara itu punya semua sumber daya, punya kekuatan, dan dia bisa tindakan apa saja. Dan ini nyawa manusia. Dan bukan cuma itu, 24 tenaga medis itu sudah meninggal. Dan lagi-lagi memang dalam tanda petik bagi saya ada persoalan dalam sensitivitas kita masyarakat. Dan ada kontribusi media massa. Hari ini ada artis yang meninggal, gitu ya. Itu benar-benar jadi heboh, Pak ya. Iya, dari mulai presiden, menteri memberikan komentar, gitu ya, dan media massa membuatnya booming. Satu nyawa, ada nilai sensasinya. Tapi kita lihat 24 tenaga medis berjibaku dalam soal ini. Tidak ada statement. Kalau perlu sebetulnya ada bendera setengah tiang itu untuk penghormatan pada mereka. Itu yang disayangkan juga sih. Iya, itulah saya pikir bagaimana masyarakat dibentuk oleh media massa, dan kita juga tanpa sadar ini kan mempengaruhi sensitivitas kita kemana gitu. Dunia entertainment ternyata lebih memiliki daya tarik ketimbang orang yang berjibaku untuk soal kesehatan dan nyawa manusia di masyarakat. Jumat ini kan pemerintah akan menerapkan PSBB. Iya. Menurut Bapak akankah efektif, Pak? Ya, inputnya kan sebetulnya siapa yang paling berhak memberikan input untuk tindakan ini? Mau tidak mau bukan pakar ekonomi. Yang harus didengarkan pertama adalah pakar kesehatan. Sebetulnya bagaimana menangani ini, gitu ya. Nah, kalau pakar kesehatan memberikan input, ini tidak bisa kecuali harus social distancing yang paling ekstrim, yang paling ekstrim lockdown. Itu sudah melihat di beberapa negara penyebaran virusnya. Tetapi ini yang kita katakan memang ada gap persepsi antara masyarakat dengan pakar kesehatan dan juga dengan pemerintah. Kita masyarakat awam tidak begitu mengerti bagaimana berbahayanya virus ini. Kalau macan semua orang tahu, begitu ada macan kabur. Tapi ada virus orang tidak lihat. Jadi apalagi kemudian kalau dimunculkan kasus, mereka akan menunjukkan yang meninggal kok dari pejabat, dari orang-orang kelas menengah ke atas, yang terkena juga orang-orang the haves. Kita masyarakat biasa aja kok, nggak ada masalah apa-apa. Sebetulnya seperti bukan soal itu. Orang-orang kaya, orang-orang mampu itu kan karena punya uang untuk dites. Meskipun pemerintah sudah mengatakan oke, terbuka. Ketakutannya orang the haves dengan orang biasa itu kan beda. Orang biasa kalau dicek takutnya makin stres. Jadi secara bercanda di Afrika pernah tidak ada kasus, sama sekali tidak ada kasus di beberapa negara Afrika. Kenapa tidak ada kasus corona? Karena kami tidak punya alat tesnya.
Iya. Tapi kalau di sini alat tesnya juga tidak bisa mengetes, tidak sepenuhnya benar, Pak. Iya, tapi ini maksudnya psikologi kita bedakan kelompok masyarakat gitu ya. Jadi kelompok masyarakat di bawah biasa-biasa saja, bukan karena mereka tidak terinfeksi. Mereka tidak ada punya kultur untuk kesadaran kesehatan lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu ya. Meskipun pemerintah bilang gratis misalnya ya, tapi mental kultur soal kesehatan kan bukan prioritas. Mereka lebih pada soal makan tidak makan itu dulu gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang dahsyat atau kelas menengah punya kesadaran bukan cuma soal punya uang, tapi punya kesadaran pada kesehatannya itu lebih tinggi. Terus kalau misalkan untuk karantina wilayah atau misalkan PSBB ini, menurut Bapak nggak ada masalah dong dalam segi apapun gitu? Justru itu yang dituntut oleh beberapa kepala daerah, itu ya, karena sebetulnya ada sinyalmen bahwa Indonesia sebenarnya sudah kehilangan momen, sudah terlambat. Harusnya yang disebut dengan apapun istilahnya lockdown itu sudah lebih awal, gitu ya, seharusnya, sehingga tidak ada. Sekarang lagi bukan masalahnya virusnya berpindah dengan sendirinya, tapi dibawa oleh orang dan orang sudah menyebar kemana-mana. Ini yang saya lihat ambigunya pemerintah dalam bersikap, termasuk soal mudik. Ya, antara boleh dengan tidak boleh. Satu dilarang, pemerintah tidak melarang, tapi meminta MUI supaya membuat fatwa haram mudik. Kepala Menteri dalam aparat negara diminta untuk memberikan anjuran ataupun surat himbauan ASN tidak boleh pulang mudik gitu. Tapi pemerintahnya masih mengatakan boleh gitu. Dan ini membuat ketar-ketir komunitas kesehatan karena nanti orang akan banyak jadi carrier. Nah itu kebayang kalau dari Jakarta menyebar ke mana-mana gitu. Ini saya kira memang ada gap persepsi antara kita masyarakat umum dengan mereka yang benar-benar mengerti soal persebaran virus. Tapi ada masalah yang lebih besar lagi, sebetulnya di kalangan komunitas kesehatan juga tidak satu suaranya. Kita ini suasana yang masih dibilang galau. Hampir semua masyarakat terpecah. Komunitas keagamaan ada banyak pandangan soal ditutup masjid atau tidak ditutup. Soal menghadapi virus, apakah memang kita harus ikhtiar atau memang nggak usah takut karena manusia. Ini kan makhluk. Yang kedua komunitas kesehatan. Dulu diminta kita menggunakan hand sanitizer, belakangan ada ini berbahaya. Disinfektan diserukan, WHO tidak menganjurkan. Lalu kemudian masker katanya hanya untuk orang sehat, sekarang diminta semua orang pakai. Ada ahli virus yang mengatakan ini biasa saja kok, sembuh dengan sendirinya, ini imunitas. Ada yang mengatakan ini berbahaya. Ini juga memberikan gambaran pada masyarakat sehingga masyarakat awam kita selektif mengambil informasi yang dia mauinya saja. Kalau nyaman dengan kondisi dia, udahlah. Ngapain takut dengan virus? Mati sudah takdir Allah, selesai. Tapi sekarang kita berhadapan dengan kondisi korban itu bertambah setiap hari dan kita tidak tahu sampai kapan. Gitu. Kalau dibilang efektif atau tidak, kalau saran dunia kesehatan, komunitas kesehatan memang sudah lockdown. Yang saya khawatirkan bukan menyebarkan kepanikan. Kita lihat bagaimana Eropa, Amerika, Italia, Inggris, Jerman dengan fasilitas kesehatan yang luar biasa, tingkat disiplin masyarakatnya tinggi, kemudian tingkat ekonominya tinggi, mereka melaksanakan lockdown dan nggak berhenti jumlah penyebaran virus ini. Italia sudah berapa ribu, Amerika sudah tembus di atas 200.000. Nah kita fasilitas kesehatannya morat-marit, APD-nya untuk itu tidak kurang. Lalu kemudian masyarakatnya tidak disiplin sedisiplin Korea Selatan, tingkat ekonominya rendah. Nggak kebayang kalau kemudian nanti sikapnya masih seperti ini. Tapi Pak, saya baru nonton sih di YouTube juga, kalau misalkan di Korea Selatan itu yang tadinya udah negatif bisa reaktif lagi Pak, bisa jadi positif lagi. Ya itu kita masih bergantung kepada komunitas kesehatan, karena mereka masih belum mendapatkan jawaban. Pertama, mereka masih berdebat sifat penyebarannya. Apakah ini memang droplet atau memang airborne juga? Yang kedua, jangankan bicara obatnya, antivirusnya apa gitu ya. Itu pun masih jadi pertanyaan. Apakah orang yang sudah kemudian terinfeksi sembuh
akan sembuh selamanya atau bisa kembali lagi. Cina sekarang mengevaluasi lagi kebijakannya setelah membuka lockdownnya Wuhan. Ternyata ada kasus yang positif bisa kemudian negatif bisa kembali lagi positif. Ini yang karena dunia kesehatan pun belum punya jawaban yang pasti, ya berimbas kemana-mana. Itu yang saya sayangkan, kalau dunia kesehatan yang dipakarnya bilang begitu, orang-orang politik yang di pemerintahan pertama menganggap enteng, yang kedua jangan panik gitu ya, ini bisa sembuh dengan sendirinya, nggak melihat fakta setiap hari orang meninggal. Nah ini sebetulnya kalau sebuah entitas, sebuah negara, nyawa masyarakat itu harusnya luar biasa. Satu saja meninggal itu harusnya jadi concern semuanya, yang lain minggir. Apalagi amanah undang-undang itu pertama kali melindungi masyarakat, melindungi artinya nyawa. Kemarin juga ada gerakan atau hashtag di Twitter tuh prioritaskan nyawa rakyat. Betul, ya nyawa. Karena kan kita melihat paradoks gitu ya. Pemerintah mengeluh tidak punya uang, yang paling mencolok tetap mau jalan terus bangun ibu kota baru. Kemudian kita disuruh tidak harus jaga kesehatan, tapi kemudian tindakan pemerintah juga tidak betul-betul ketat gitu ya. Ya kita kayak tidak jelas. Ya itu kita sebagai warga negara jujur kita ingin berkontribusi pemikiran, kalaupun tidak uang, tidak yang lain, tidak ilmu, kita berkontribusi pemikiran pada pemerintah, karena apapun kita sudah memberikan kepercayaan pada pemerintah untuk mengatur kita. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir mengenai yang karantina wilayah. Kalau menurut Bapak nih, mengapa pemerintah menghindari karantina wilayah Pak? Iya, ini politik semantik gitu ya. Dari awal soal lockdown, karantina wilayah, soal pembatasan sosial berskala besar, soal darurat sipil. Itu yang kemudian malah membuat publik bertanya-tanya. Yang diminta masyarakat itu tindakan cepat dari pemerintah. Tapi pemerintah selalu berbicara atas nama kita harus hati-hati. Kalau harus hati-hati ya, tapi kan negara punya sumber daya luar biasa, sumber daya manusia, sumber daya birokrasi, sumber daya aparat, sumber daya pakar. Itu tindakan cepat harus bisa dilakukan. Kalau tidak cepat ya ini namanya biasa saja. Leadership itu yang justru dilihat orang dalam kondisi ketika disrupsi begini, tindakan cepat seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, kenapa dipilih karantina wilayah? Karena ini yang disoroti orang, inkonsistensinya. Sulit untuk mengatakan tidak ada muatan politik, baik tindakan pemerintah maupun tindakan mungkin yang lain ya dalam menghadapi COVID-19 ini. Pemerintah daerah itu lebih mengerti suasana di daerahnya, bagaimana dia mengambil kebijakan. Setingkat Sultan Hamengkubuwono menyebutkan bahwa pemerintah kurang transparan tentang data ini, sehingga itu membuat ketar-ketir pemerintah daerah yang lain untuk menghadapinya. Karena ini tidak bisa lagi concern satu daerah. Begitu misalnya nanti mudik dilepas, itu semua kepala daerah akan ketar-ketir, dia akan kelimpahan semua kasus-kasusnya.